lagi bersama saya Miranda Agita Jabat, NIM 12031111027 dari kelas G PGSD 2020. Kali ini saya melakukan wawancara terhadap beberapa orang tua siswa-siswi sekolah dasar di daerah saya terkait pendapat mereka tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Video ini saya perbuat untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Bapak Hairul Usman. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Siang. Kali ini saya akan melakukan wawancara, tapi terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Desi Apriani. Oke, untuk mempersingkat waktu, pada sekarang ini kan pada masa pandemi ini pembelajaran dilakukan di rumah atau pembelajaran secara daring. Menurut Ibu bagaimana pembelajaran daring yang dilakukan di rumah saat ini? Pembelajaran daring yang dilakukan saat ini sangat berdampak tidak baik untuk anak-anak. Soalnya keterhambatan handphone. Terus anak-anak kadang lalai akan pelajarannya tapi malah melihat handphone. Jadi saya kurang setuju dengan pandemik yang melakukan pembelajaran daring. Seperti itu, berarti pembelajaran secara daring ini tidak menguntungkan ya, Bu? Iya. Tidak efektif juga. Lalu bagaimana kendala yang Ibu hadapi pada pembelajaran daring saat ini? Kendalanya yaitu pada saat saat gurunya mengirimkan soal kepada anak siswanya, mungkin saja orang tua sedang bekerja atau saat itu orang tua sedang tidak di rumah. Jadi otomatis si anak lambat untuk mengerjakan tugas tersebut. Berarti pada saat orang tua bekerja seperti itu kan, Bu? Iya. Anak-anaknya nggak bisa langsung melihat pelajarannya gitu, Iya. terhambat oleh waktu. Iya. Seperti itu. Lalu bagaimana sih menurut Ibu solusi untuk mengatasi pembelajaran daring ini agar efektif gitu, agar bisa efektif? Kalau untuk efektif ya mungkin komunikasi antara guru sama siswanya ya kan, atau mungkin bisa juga sekolah memfasilitasi siswanya yang tidak mempunyai HP. Oh, seperti itu ya, atau kuota juga bisa. Iya. Baiklah, Bu, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Siang. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak, tapi terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Dirwansyah. Pekerjaan saya depot air. Itu aja. Oke, pada masa pandemi sekarang ini kan, Pak, Iya. pembelajaran itu dilakukan di rumah atau pembelajaran secara daring. Bapak kan selaku orang tua siswa sekolah dasar nih, menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran daring yang terlaksana saat ini? Jadi kalau menurut saya pelajaran daring ini kurang efektif ya, karena kita tidak tahu anak kita itu belajar atau tidak. Di sisi lain kita melihat dia memegang HP terus gitu kan. Di sisi lain juga kita lihat dia lagi belajar. Mungkin di samping itu dia juga main-main. Setelah kita pergi dia main-main gitu. Menurut saya sih. Apakah ada kendala dalam pembelajaran daring yang dihadapi oleh anak dan juga Bapak? Iya, itu pasti. Kendalanya itu ya satu HP. Dari HP, laptop juga kan. Kalau pandemi itu kan, kalau apa namanya daring itu dari HP, kota, laptop gitu kan. Ini itu aja. Berarti kendalanya itu dari handphone ataupun kuota. Misalnya kalau nggak ada handphone Androidnya dan juga kuota, berarti anak-anak itu nggak bisa belajar. Iya, seperti itu ya, Pak. betul. Jadi menurut Bapak, apakah ada keuntungan pembelajaran daring seperti itu, Pak? Kalau keuntungan nggak ada sih. Kalau untungnya nggak ada, rugi ya gitu kan. Beliin kota, beliin HP. Kalau nggak ada HP kan dibeliin HP gitu kan.
itulah. Berarti keuntungannya sangat sedikit ya Pak? Iya. Mungkin tidak ada keuntungan, lebih banyak kelemahannya, Iya. seperti itu. Jadi menurut Bapak bagaimana solusi yang tepat gitu dalam pembelajaran daring saat ini? Jadi solusi saya untuk pandemik, mengapa sekolah tidak ditatap mukakan, sedangkan di sisi lain saya melihat banyak ada orang liburan itu diperbolehkan, liburan diperbolehkan, ke mall belanja diperbolehkan, padahal kalau kita tahu itu yang liburan itu entah dari mana aja gitu kan, Berbagai daerah. Iya, berbagai daerah, kayak di mall itu juga berbagai daerah. Jadi menurut saya kenapa sekolah itu tidak ditatap mukakan, karena kalau tatap muka dia lebih efektif gitu ya. Berarti Bapak lebih setuju kalau pembelajaran ini tatap muka ya Pak daripada pembelajaran daring. Iya, Gitu betul. ya. Oke Pak, sekian wawancara saya. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya. Selamat siang. Siap. Terima kasih. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Kali ini saya ingin mewawancarai Ibu, tapi terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa, orang tua dari Zaira. Seperti yang kita tahu nih Bu, pada masa pandemi sekarang ini kan pembelajaran dilakukan di rumah atau pembelajaran secara daring. Ibu selaku orang tua siswa sekolah dasar, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring yang dilakukan saat ini? Pendapat saya kurang setuju, kurang efektif itu. Karena pembelajaran daring itu kurang efektif menurut saya. Karena tidak ada yang tatap muka langsung antara siswa dan guru. Seperti kita ini harusnya kan saling ngomong langsung, itu menurut saya. Kalau pembelajarannya kurang efektif, berarti ada kendala terdapat di dalamnya kan Bu? Apa saja kendala yang dihadapi anak dan juga orang tua dalam pembelajaran daring tersebut? Kendalanya pastinya sinyalnya pasti macet-macet tuh. Soalnya kan saya juga mengalami kan. Itu terus kuotanya kita harus banyak-banyak sedia kuota gitu kan. Itu menurut saya. Kalau menurut Ibu, apakah ada keuntungan dari pembelajaran daring yang dilakukan saat ini? Keuntungannya menurut saya nggak ada sih, kecil lah. Apa lah keuntungannya? Paling nggak ngantarkan mereka ke sekolahnya aja, udah itu aja sih. Itu aja. Kalau belajar di rumah gitu kan Bu, pasti mereka merasa jenuh atau bosan gitu ya Bu. Bagaimana cara Ibu memotivasi mereka agar mereka tetap semangat belajar walaupun dari rumah? Kadang ya dikasih mereka batasan ya kan, seperti belajar dulu ya, nanti setelah itu boleh main game gitu, entah 1 jam atau setengah jam, biar mereka mungkin mau seperti itu belajar. Kalau begitu, apa solusi Ibu terhadap pembelajaran daring saat ini? Bagaimana solusi? Masukannya lah ya, masukan menurut saya ya seharusnya sekolah itu ya disekolahkan aja lah, kan mereka udah libur 1 tahun juga kan. Karena apalagi kalau untuk sekolah dasar itu pasti mereka perlu adaptasi kan sama kawan-kawan, saling mengenal, belajar kayak gitu kan. Tuh, menurut saya sekolahan aja, meskipun nggak bisa ramai-ramai banyak-banyak ya separuh-separuh gitu. Pagi 2 jam, 3 jam, nanti lanjut gitu. Menurut saya seperti itu. Berarti kesimpulannya Ibu ini tidak setuju kalau pembelajaran secara daring. Berarti Ibu lebih setuju kalau anak itu bertatap muka langsung bersama Sekolahkan aja ya, mau meskipun pakai masker ataupun mereka bawa hand sanitizer, tetap mengikuti protokol iya, kesehatan. cuci tangan. Demikianlah Bu wawancara yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Kali ini saya ingin mewawancarai Ibu, tapi terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri dahulu. Nama saya Sri Lestari, usia saya 30 tahun. Anak saya 1, kelas 1 SD. Pada saat ini kan Bu, di masa pandemi ini pembelajaran dilakukan di rumah atau pembelajaran secara daring. Ibu kan selaku orang tua siswa sekolah dasar nih, bagaimana menurut Ibu pembelajaran daring yang sedang terlaksana sudah lebih 1 tahun ini? Kalau untuk ini apanya? Hambatannya, keuntungannya?
atau yang lain. Menurut Ibu lah, kendalanya lah dalam pembelajaran daring ini. Kalau kendalanya susahnya itu kalau kita belum punya handphone kan, kalau untuk daring harus punya handphone itu pun harus Android. Terus yang kedua masalah beli paket data harus ada setiap hari, karena kan tugas itu pasti setiap hari masuk. Kalau nanti kita nggak punya kuota pasti anak kita tertinggal. Setelah itu kalau untuk ininya anak ya, sifat apa ya dibilang, dia udah sopan santunnya untuk berbicara itu udah berkurang, beda sama kita zaman sebelumnya. Kalau sama ngobrol sama orang yang lebih tua itu kayaknya tata keramanya kan ada. Kalau untuk daring ini karena dia belajarnya hanya dengan lihat handphone belajar, kan nggak ada yang disegani. Sementara kalau kita di sekolah kan ini teman, kakak kelas, Diajarkan tata krama. kita beda ngomong sama teman, sama kakak kelas, sama guru, kan harus ini. Itulah kalau yang untuk kurang-kurangnya saya rasa begitu. Ya, di pembelajaran daring ini nggak diajarkan ya kan Bu, seperti tata krama itu karena dari HP hanya materi-materi pelajaran saja. Jadi menurut Ibu, apakah ada keuntungan pembelajaran daring saat ini? Keuntungannya di masa pandemi ini mungkin hanya karena nggak ini aja, nggak datang ke sekolah, nggak jumpa langsung sama teman-teman yang mungkin ada teman yang terpapar atau lingkungan sekolah yang udah terpapar, mungkin itu aja. Cuman ya kayak gitulah, dibilang sebenarnya sangat-sangat sedikit keuntungan dari daring. Kalau untuk tidak di masa pandemi nggak ada untungnya lah kalau untuk daring ini, karena anaknya juga jauh dari tata kerama itu, dari sopan. Terus di rumah juga tahulah sama orang tua sendiri, kita suruh ngerjain. Kalau di sekolah kan ada piket, dia harus bertanggung jawab setiap pagi. Misalnya beberapa hari sekali dia harus piket, harus ngerjain ini. Kalau di rumah sama orang tuanya, misalnya kita suruh untuk nyapu aja, dia nanti alasan ada tugas, ada ini, ada itu. Jadi dibuat bahan alasan ya Bu, nggak mau disuruh. Tanggung jawabnya memang kurang lah. Jadi masa pembelajaran daring ini pasti siswa itu merasa kejenuhan ya kan Bu, karena dia belajar sendiri, tidak berjumpa dengan teman. Menurut Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi siswa yang seperti itu, merasa kejenuhan? Kadang-kadang cuma dipanggil temen aja lah biar rame, Biar bisa biar belajar bisa bersama-sama. sama belajar. 1-2 orang kan belajar sama-sama. Itu nanti ujung-ujungnya ya tetap main game, main TikTok, kayak gitulah. Baiklah Bu, hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Saya kali ini akan mewawancarai Ibu. Tapi terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri dulu. Wasalah. Nama saya Rita Mati, pekerjaan saya di rumah tangga, dan saya orang tua dari anak tadi Kurniawan. Ya, Ibu kan selaku orang tua dari siswa sekolah dasar ya Bu. Ya, Pada saat ini kan pembelajaran dilakukan di rumah ya Bu, atau pembelajaran daring. Menurut Ibu bagaimana pembelajaran daring yang dilakukan saat ini? ya menurut saya ya memang kurang efektifnya. Kemudian banyak kerugiannya, ya mungkin apa ya dibilang, bukan kerugian sih, Kendala. kendala-kendala itu terlalu banyak. Misalkan anak-anak itu jadi banyak bermainnya, jadi banyak waktu bermainnya itu terlalu banyak gitu. Jadi nggak seperti
waktu dia belajar tatap muka. Selain itu kendalanya apa lagi Bu? Cantik kan? Kendalanya ya telepon itu handphone, misalkan handphone itu nggak bisa letak lah kita. Dia ini terus pegang handphone terus, jadi banyak kesananya gitu. Lebih banyak waktu untuk bermain HP. Iya, bermain handphone. Menurut Ibu apakah ada keuntungan pembelajaran daring saat ini? Kalau keuntungannya itu nggak ada sih kayaknya, nggak ada. Berarti Ibu kurang setuju ya Bu dengan pembelajaran daring saat ini? Ya sangat tidak setuju. Pasti anak-anak di rumah juga merasa jenuh ya Bu, merasa sendiri atau bosan belajar karena tidak ada teman-temannya. Iya benar. Menurut Ibu apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Sehingga ya kalau bisa gimana secepatnya bisa kembali belajar tatap muka supaya anak-anak ini tidak terlalu banyak bermain. Berarti Bu ingin pembelajaran daring ini cepat berlalu ya Bu. Ya. Semoga kedepannya pembelajaran tatap muka dapat lebih cepat terlaksana seperti itu ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ada yang bisa saya tanyakan pada Ibu. Selamat siang Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu. Kali ini saya ingin mewawancara Ibu, tapi terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Maharani Subarani, orang tua dari Fadlan Al-Farid. Oke Bu, Ibu kan selaku orang tua siswa ya, sekolah dasar nih. Pembelajaran saat ini kan dilakukan di rumah ya Bu, atau pembelajaran secara daring. Menurut Ibu, bagaimana pembelajaran daring saat ini yang sudah terlaksana kurang lebih dari 1 tahun ya Bu? Menurut saya, pembelajaran daring itu adalah hal yang pembelajaran yang memang harus dilaksanakan karena tidak boleh tatap muka. Maka daripada tidak belajar mulai daring. Apakah menurut Ibu pembelajaran daring ini menguntungkan atau justru tidak menguntungkan? Sebenarnya kalau dipilih sebaik-baiknya pembelajaran itu lebih baik tatap muka. Jadi daring ini kurang menguntungkan untuk perkembangan anak. Berarti punya sisi ada kendalanya dalam pembelajaran daring ini ya Bu. Apa saja kendala yang Ibu hadapi dan juga anak yang menghadapi gitu selama pembelajaran daring ini? Apa saja Kendalanya adalah jika anak dihadapkan dengan Android maka mereka salah gunakan untuk bermain game. Maka dari itu kan orang tua harus memantau, sedangkan orang tua itu harus bekerja juga. Masing-masing orang tua memiliki pekerjaan. kesibukan masing-masing, jadi tidak bisa 24 jam memantau siswa belajar, anak belajar seperti itu. Jadi menurut Ibu bagaimana solusi gitu agar pembelajaran daring ini cukup efektif untuk anak? Maka solusinya supaya efektif pembelajaran dari ini seharusnya guru itu mempunyai semacam ini kegiatan lain, soalnya daringnya itu berkeliling ke rumah-rumah siswa gitu, home visit. Jadi gurunya datang ke rumahnya. Mungkin itu bisa menumbuhkan sedikit ke lapangan anak gitu, keefektifan pembelajaran daring ini ya Bu. Oke, itu saja yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Terima kasih ya Bu. Selamat siang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, diperoleh gambaran bahwa pembelajaran jarak jauh dinilai belum efektif dan belum maksimal. Karena terbatasnya pengguna HP Android, tidak memiliki kuota yang besar, minimnya sikap hormat anak kepada orang tua, dan kedisiplinan anak dalam belajar yang sangat minim. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring saat ini, diperlukan solusi agar PJJ ini dapat berjalan secara efektif. Solusinya, pihak sekolah melaksanakan sistem shift, di mana dalam waktu 2 kali seminggu, siswa hadir ke sekolah secara bergilir untuk bertatap muka bersama gurunya dan tetap melakukan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer.
Solusi ini dapat diterapkan untuk mengefektifkan pembelajaran walau pada masa pandemi saat ini. Karena pembelajaran yang terlaksana secara tatap muka lebih efektif. Alasan pertama, kenapa belajar di sekolah lebih efektif adalah siswa bisa lebih disiplin. Ya, alasan bahwa siswa lebih disiplin sangat nyata. Selain guru bisa mengontrol langsung bagaimana siswa belajar, guru juga mampu melihat tingkah laku siswa. Salah satu alasan kedua kenapa belajar di sekolah lebih efektif ialah dari segi adab dan sikap hormat. Peraturan-peraturan yang ada di sekolah membuat siswa lebih berhati-hati dalam bersikap. Alasan yang ketiga, belajar lebih mudah, paham karena guru menjelaskan langsung materinya kepada siswa, tidak seperti dalam pembelajaran daring. Alasan berikutnya, kenapa belajar di sekolah lebih efektif adalah masalah soft skill. Skill ini sendiri adalah sebuah skill yang tidak berhubungan dengan pelajaran sekolah, akan tetapi lebih dalam kecakapan siswa mengembangkan kepribadiannya. Demikianlah solusi yang dapat saya berikan terkait pembelajaran pada masa pandemi. Semoga pihak sekolah dapat melakukannya demi keefektifan belajar siswa. Kita berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan terlaksananya kembali pembelajaran tatap muka seperti biasa. Saya, Miranda Gita Jabat, pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Bye-bye!